butter cake ini rasanya enak ya, lembut, empuk, manisnya juga pas. Yang hitam-hitamnya tuh pakai meses merek Tulip. Jadi ini pakai butter ya, yang mahal itu ya butternya tuh ya. Seperempat 50.000, tapi kalau pakai margarin, seperempat margarin itu 13.000. Jadi perbandingannya 13.000 lawan 50.000. Jadi mahal terletak di bahan-bahannya ya. Kalau pakai meses yang merek Ceres juga enak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kasus kanker payudara terjadi pada perempuan yang sering menahan marah, terutama terhadap suami, orang tua, atau anak. Jadi penyakit itu kadang ya datang dari hati yang tersakiti ya, dan tidak pernah disembuhkan. Marah yang disimpan kepada orang tua atau mertua, atau kepada suami, atau istri, atau anak. Jadi marah ini bukan setahun 2 tahun ya. Kalau jenis penyakit kanker ini sudah bertahun-tahun. Jadi marah yang disimpan yang terlalu lama, ya marah ini akibat ya macam-macam ya. Makanya kalau ada anak kita yang sampai kena kanker ya jangan menyalahkan si anak ya. Sebagai orang tua kita harus tahu. Jadi kalau di keluarga bunda ya, kalau anak misalnya menginginkan ini itu selama tidak melanggar syariat, saya nggak gampang apa ya istilahnya nolak ya. Ya boleh, Bu, aku pakai ini ya, ya boleh. Jangan gampang-gampang memberi masukan yang sekiranya membuat anak itu kalau nggak nurut nanti merasa dosa, kalau nurut ya nggak cocok. Ya misalnya milih baju, ya nggak usah lah orang tua ikut-ikutan. Memberikan masukan itu nggak usah. Ya pokoknya kalau selera itu ya silahkan. Yang penting syaratnya harus menutup aurat ya, gitu aja. Diberi masukan-masukan yang baik. Baju warna apa saja, pokoknya jangan nerawang ya, istilahnya nerawang. Terlalu tipis sehingga auratnya kelihatan. Pokoknya harus menutup aurat. Ya gitu aja. Jangan yang pilih baju yang tipis. Ya terserah nanti anaknya mau pilih baju yang mana. Jadi orang tua yang terlalu ikut campur itu makanya anaknya tuh bisa muncul kanker itu ya bisa aja karena dari orang tua. Orang tua yang selalu ikut campur itu bisa. Jadi pokoknya jadi orang itu jangan gampang baperan. Terus jangan gampang tersinggung. Kalau diberi masukan mau, insya Allah selamat. Ini ada orang tanya, Bun, masa nolak pandangan atau menerima saran dari orang kok kena katarak, kok bisa ya? Kan beda pendapat kan bisa aja terjadi. Yang dimaksud di sini menolak pandangan itu, dia itu selalu merasa dirinya paling benar. Kalau nggak merasa dirinya paling benar, ya nggak apa-apa sebenarnya sih. Yang katarak ini ada gandengannya, dia merasa paling benar pandangannya. Nah itu yang menyebabkan katarak. Jadi bukan menolak masukan dari orang lain. Biasanya kalau menolak masukan dari orang lain, ini kan merasa orang itu pendapatnya nggak benar, nggak bagus. Aku yang benar, yang bagus, paling baik aku. Pendapatku yang paling baik. Nah itu yang kena katarak. Jadi ya bukan setiap orang memberikan masukan nolak terus kena katarak, enggak gitu ya. Jadi ini yang membedakan itu seperti itu. Ini kan akhlak kurang baik ya. Jadi kalau orang memberi masukan terus masukannya itu enggak benar ya kita tolak ya, enggak apa-apa. Kalau masukannya benar, bagus, ya, mengapa tidak kita terima kan gitu. Ya seperti orang misalnya ke posyandu lansia, orang memberikan masukan, ke puskesmas saja nanti
enak pakai BPJS. Kalau di posyandu lansia kan bayar. Misalnya orang memberikan masukan seperti itu. Nah, ini kan baik. Harusnya kan, oh iya terima kasih. Terus ke puskesmas ya cuma gitu aja kan gampang. Nah, katarak ini biasanya sering kali nolak. Dan nolaknya tuh sudah berkali-kali sampai 90% ya. Kalau menerima masukan dari orang lain ya sekitar 10%-an ya, berarti sangat banyak kan nolak, dan ada gandengannya merasa paling benar pendapatnya, paling bagus. Pendapat orang lain salah, gak bagus. Pendapatku yang paling benar, paling bagus. Nah itu suatu saat akan diberi peringatan oleh Allah dengan pandangan dia itu ditutup sama Allah. Karena setiap dapat masukan nggak mau nerima, akhirnya ditutup pandangannya. Kalau pandangannya ditutup ya nggak bisa melihat. Itulah yang disebut katarak. Jadi katarak ini bukan menolak pandangan orang terus jadi katarak. Enggak, ini sudah berpuluh-puluh tahun biasanya. Makanya orang yang kena katarak itu biasanya umurnya ya ada yang hampir 60, ada yang 60 lebih. Ya seperti itu. Karena ditunggu sudah sangat lama oleh Allah Ta'ala. Kok nggak tobat, nggak mohon ampun di titik kesalahannya, makanya kena katarak. Untuk Bapak yang di Kabupaten Pasuruan, alhamdulillah operasinya berhasil ya Pak. Untuk temannya itu ya kenapa kok enggak berhasil ya? Karena masih ngotot ya. Jadi yang berhasil ini sudah tobat, mohon ampun pada Allah di titik kesalahannya, berjanji nggak ngulangi. Kalau diberi masukan mau menerima, ya alhamdulillah berhasil. Yang nggak berhasil ini ya memang rata-rata seperti itu. Orangnya tuh ngotot, tetap nggak mau menerima masukan dari siapapun, walaupun masukannya bagus, nggak diterima dan merasa pendapatnya paling benar. Nah, itu makanya sama Allah Ta'ala ya diberi kegagalan, ya sudah operasi kok gagal, operasi lagi, gagal lagi, ya seperti itu. Jadi ada yang membedakan ya, bedanya ya terletak di orangnya itu tobat, mohon ampun, berjanji nggak ngulangi apa enggak. Terus menerima masukan dari orang lain, mau apa enggak. Nah, terletak di situ. Kalau nggak mau, terus nggak tobat, nggak mohon ampun, masih tetap nggak mau menerima masukan orang lain dan merasa pendapatnya paling benar, nah itu akan sulit. Operasinya tuh berhasil tuh sulit. Ya, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.